Jadi untuk mempertahankan marwah Pancasila Merah Putih dan NKRI ini tidak semudah yang dibayangkan. Abu Yamamah Ghufran Al-Bandani radhiyallahu an mulai tahun 99 sejak mendirikan Pondok Pesantren Unik Nusantara sampai sekarang selalu istiqomah. Tidak hanya baru-baru ini, tetapi sudah kurang lebih 25 tahun lamanya. Bayangkan, dengan istiqomah beliau ini sangat luar biasa sekali, termasuk bisa membimbing kita yang ada di Pondok Pesantren Unik Nusantara ini bahkan sampai seluruh dunia. Baik, malam ini saya akan membahas sejarah Geger Cilegon, karena memang Geger Cilegon ini para pejuangnya sangat luar biasa sekali. Salah satunya yang kami bahas malam ini adalah Haji Ishak, karena tidak diketahui beliau lahir tahun berapa, tapi yang jelas pada saat itu Haji Ishak ini terkenal dengan Macan Saneja. Jadi sebagai seorang martir sejati dalam perlawanan menentang penjajahan pada peristiwa Geger Cilegon tahun 1888, nama Haji Ishak tidak banyak diketahui masyarakat sekarang, kecuali mereka yang kebetulan lewat kampung Seneja Cilegon yang melihat masjid tua diberi nama Masjid Haji Ishak. Padahal dalam peristiwa Geger Cilegon, Haji Ishak dapat dikatakan sebagai salah seorang pejuang sejati, pengikut Haji Wasid dan Tubagus Ismail yang berjuang melawan pemerintah kolonial sampai titik darah penghabisan. Yang menarik dari Haji Ishak dan keluarganya dalam konteks perjuangan melawan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu adalah bahwa ia bahu-membahu bersama istrinya. Jadi Haji Ishak bersama istrinya satu frekuensi untuk melawan penjajah kolonial Belanda pada saat itu. Istrinya yang bernama Ibu Nyai Hajah Kamsidah yang turut dengan aktif berjuang dengan level heroisme yang mengagumkan mengusir penjajah dari bumi Banten. Heroisme pasangan suami istri ini patut diangkat untuk memberikan inspirasi kepada generasi muda Banten khususnya. Peran penting Haji Ishak dalam peristiwa Geger Cilegon terefleksi misalnya dalam partisipasi aktifnya dalam setiap rapat-rapat persiapan pemberontakan. Bahkan dalam pertemuan-pertemuan tersebut Haji Ishak disebut sebagai salah seorang komandan pasukan yang diberi kepercayaan untuk memimpin penyerangan dari daerah Saneja dan sekitarnya. Bagaimana Haji Ishak menjadi figur penting dalam pemberontakan ini disebutkan oleh Sartono Kartodirjo sebagai berikut. Pada akhir bulan April tahun 1888, para kiai berkumpul lagi di Kaloran. Di mana diputuskan bahwa pemberontakan akan dimulai pada suatu hari dalam bulan Suro di dalam bulan September tahun 1888. Juga diputuskan bahwa Haji Wasid, Haji Ishak, Haji Tubagus Ismail dan kiai-kiai lainnya dari distrik Cilegon, Kramat, Watu akan memimpin serangan terhadap Cilegon. Hampir semua rapat persiapan pemberontakan nampaknya diikuti oleh Haji Ishak. Posisi sentralnya terefleksi dalam penyebutan namanya dalam setiap laporan tentang rapat tersebut. Ia selalu dirujuk dengan pemimpin terkemuka. Sartono misalnya memaparkan pada tanggal 15 Juni tahun 1888 atau hari kelima bulan Syawal, beberapa pemimpin terkemuka bertemu di rumah Haji Wasid di Beji, di mana mereka terutama membicarakan soal tanggal dimulainya pemberontakan. Selain tuan rumah, hadir pula Haji Tubagus Ismail, Haji Abu Bakar, Haji Ishak, Haji Umar, dan Haji Marjuki. Semangat yang menyala-nyala untuk mengenyahkan rezim kolonial Belanda membuncah dalam dada dan minda Haji Ishak. Ketika sebuah pertemuan tanggal 22 Juni tahun 1888 untuk membahas tanggal mulainya pemberontakan yang dihadiri oleh
60 orang kiai dan para pengikutnya. Haji Ishaq benar-benar menginginkan segera dimulai pemberontakan tersebut. Menurutnya setiap penundaan hanya akan merugikan perjuangan suci itu dan membahayakan anggota-anggota komplotan itu sendiri. Rumah Haji Ishaq sendiri menjadi salah satu markas gerakan Geger Cilegon. Pada hari Sabtu 7 Juli 1888, setelah para pucuk pimpinan berkumpul di rumah Haji Akhia di Jombang Wetan, ini Jombang daerah Serang Cilegon ya, bukan Jombang Jawa Timur. Di Jombang Wetan pertemuan dilanjutkan setelah tengah malam di Saneja di rumah Haji Ishaq. Pertemuan itu dihadiri oleh para kiai dari Jaha, Lewi Berem, Ciora, Cibeber, Terate, Udi, Serang, Bengkung, dan Tanara. Selain tentu saja Haji Wasid dan Tubagus Ismail, di rumah Haji Ishaq diputuskan bahwa pemberontakan menggulingkan rezim kolonial Belanda akan dimulai pada tanggal 29 Syawal atau 9 Juli 1888. Betapa pentingnya momen dan lokus pertemuan tersebut tergambar dalam fakta bahwa hasil keputusan musyawarah final tersebut selanjutnya disebarluaskan kepada para kiai dan tokoh di seluruh Banten, Jawa Barat, dan Jakarta dengan mengutus puluhan kurir. Sehari setelah pertemuan di rumah Haji Ishaq, yakni hari Minggu, Cilegon menyaksikan sebuah arak-arakan berpakaian putih melalui jalan-jalannya. Arak-arakan dimulai dari rumah Haji Akhia dan berakhir di rumah Haji Tubagus Kusen, Penghulu Cilegon. Para kiai dan murid-murid mereka yang ambil bagian dalam arak-arakan itu semuanya mengenakan pakaian putih dan sepotong kain putih diikat di kepala mereka. Takbir dan qasidah dengan iringan rebana menambah semarak arak-arakan itu. Segala sesuatunya kelihatan khidmat. Kemudian pada malam harinya, barisan orang-orang yang terus bertambah besar bersenjata golok dan tombak dan dipimpin oleh Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail bergerak ke arah Saneja, salah satu tempat pemusatan yang penting di mana mereka menantikan tanda yang segera akan diberikan untuk menyerang. Dari pernyataan tersebut di atas jelas bahwa Saneja adalah kampung konsentrasi pasukan Geger Cilegon. Hal ini merefleksikan posisi penting Haji Ishaq dalam format dan struktur organisasi pemberontakan. Penempatan Haji Ishaq dalam posisi penting memiliki kaitan dengan fakta dekatnya hubungan personal dan emosional antara Haji Wasid dengan Haji Ishaq. Hal ini terrefleksi dalam terpucuk surat dari Kontrolir Serang 19 Mei tahun 1889 nomor 16 yang berbunyi, kawan-kawan terdekat Haji Marjuki dan Haji Wasid adalah Haji Abu Bakar dari Kaganteran, Haji Asnawi dari Bendung Lembuyang, Haji Ishaq dari Saneja, Haji Tubagus Ismail dari Gulacir, Haji Muhammad Arsad penghulu kepala di Serang, Haji Muhammad Arsad Towil dari Tanara, dan Haji Ahmad penghulu Tanara. Saneja, kampung halaman Haji Ishaq, adalah tempat yang dipilih sebagai adegan pembuka tragedi berdarah yang berlangsung selama bulan Juli. Pada malam Minggu 8 Juli, Saneja benar-benar riuh rendah. Betapa tidak, Haji Tubagus Ismail mengerahkan ratusan pasukannya yang berasal dari Arjowinangun, Gulacir, dan Cibeber ke sana. Dari Saneja kemudian pasukan bergerak ke arah Cilegon. Iring-iringan pasukan dengan energi luar biasa seperti banjir bandang yang menyapu semua orang Eropa dan pejabat pribumi yang ditemuinya. Gemuruh suara takbir mengiringi pembunuhan massal bangsa Eropa dan para antek-anteknya. Sebagai salah satu pucuk pimpinan, Haji Ishaq berdiri di posisi terdepan dalam menebas leher orang Eropa. Setelah berakhir dengan kemenangan, Haji Ishaq dan pasukannya kemudian bergabung dengan pasukan pimpinan Haji Tubagus Ismail untuk merapat ke markas pemberontakan yang baru, Rumah Pati Cilegon. Di sana sudah berdiri Raja Agung
yang memanggil kepala pasukan untuk mengikuti rapat persiapan penyerangan, serang dan membunuh semua orang Eropa dan antek-anteknya. Ibu Nyai Kamsidah, istri Haji Iska, sebagai seorang istri dari seorang patriotik sejati, Nyai Kamsidah sedikit banyak berpengaruh oleh idealisme suaminya. Tidak seperti wanita pada umumnya yang hanya berperan di belakang layar. Nyai Kamsidah mencerminkan seorang patriotik wanita pejuang Cilegon yang tangguh dan berkarakter. Patriotismenya kurang lebih selevel dengan suami tercintanya. Ketika meletus pertempuran di Cilegon, banyak orang Eropa yang melarikan diri dan kabur ke arah Saneja, kampung halamannya, termasuk istri pejabat tertinggi Eropa di Cilegon, Nyonya Goebbels, yang meminta dicarikan dokar kepada orang kampung Saneja. Nyai Kamsidah yang kebetulan melihat orang Eropa tersebut menolak untuk membantunya dan malahan menyerangnya. Duel dua wanita tersebut tidak terhindarkan. Kemudian dua orang pejuang laki-laki melihat dan membantu Nyai Kamsidah. Pertarungan itu berakhir dengan kematian Nyonya Goebbels. Mendengar bahwa Cilegon sudah dikuasai pasukan Ki Wasit, pemerintah kolonial memerintahkan operasi militer besar-besaran untuk menumpas para pejuang geger Cilegon. Semua kampung setidaknya di 3 kecamatan Cibeber, Cilegon, dan Bojonegara disisir tuntas oleh beberapa detasemen militer bersenjata lengkap. Tidak kenal ampun, maka kampung tersebut akan dibakar oleh militer Belanda. Semua pejuang akan ditangkap dan bila melawan akan dibunuh di tempat. Semua pimpinan pemberontakan geger Cilegon menjadi sasaran operasi militer besar-besaran Belanda, tidak terkecuali Haji Iska. Pada tanggal 13 Juli 1888, kampung Saneja digabung oleh militer Belanda. Targetnya adalah jelas, menangkap dalam keadaan hidup-hidup atau mati macan Saneja, yakni Haji Iska. Semua rumah digeledah, setiap orang diinterogasi. Tentu saja tokoh patriotik ini sudah berhasil melarikan diri tanpa terlacak. Berbagai cara dilakukan agar pemerintah kolonial dapat menangkap macan Saneja ini. Sayembara dengan hadiah 500 gulden ditawarkan kepada siapa saja yang menyerahkan Haji Iska baik dalam keadaan hidup maupun mati. Tentu saja tidak ada satu orang pun yang dapat menangkap sang macan ini. Beragam perangkap dibuat, ratusan mata-mata disebar untuk mencari tahu lokasi persembunyian Haji Iska dan pasukannya. Namun semuanya berakhir sia-sia. Setelah seminggu, detasemen militer Belanda tidak berhasil menangkap Haji Iska dan kawan-kawan, pemerintah kolonial meningkatkan hadiah bagi siapapun yang berhasil menangkapnya hidup atau mati, dikasih hadiah 1000 gulden. Jumlah uang yang menggiurkan tidak membuat masyarakat silau dan membuat pasukan Haji Iskandar gentar. Tempat pelarian Haji Iska tetap tidak berhasil dilacak. Akhirnya perburuan difokuskan ke kampung kelahirannya, Haji Wasit, Kampung Beji, yang diduga menjadi markas pemberontakan. Akhirnya militer Belanda mengepung kampung tersebut dari berbagai arah. Hebatnya Ki Wasit, Haji Iska dan pasukannya sudah melarikan diri ke arah Gunung Gede dan memindahkan pusat gerakannya di Medang Batu. Pada tanggal 19 Juli 1888, pucuk pimpinan termasuk Haji Iska mengadakan musyawarah untuk menentukan pilihan menyerang militer Belanda secara konfrontatif habis-habisan, membunuh tentara Belanda dan kemudian mati syahid, atau merancang rute baru untuk menghindari konfrontasi dengan militer Belanda dengan mengarungi hutan lebat dan pegunungan dengan risiko dimangsa hewan buas atau mati kelaparan. Pendapat pasukan yang berjumlah 60 orang termasuk Ki Wasit, Haji Iska, Tubagus Ismail pada musyawarah tersebut terbelah dalam 3 pendapat. Haji Ismail menghendaki pertempuran habis-habisan sampai mati syahid, sementara yang lain memilih gerilya di Cilegon dan sekitarnya. Haji Wasit akhirnya meyakinkan pasukannya untuk bergabung dengan menyusuri rute ke Banten Selatan. Sementara itu Haji Iska dan beberapa anak buahnya memilih bergerilya dan berjuang habis-habisan di Cilegon dan serang dengan segala resikonya. Diceritakan bahwa
pada pagi hari tanggal 17 Juli 1888, seorang laki-laki tak dikenal yang berpakaian orang pribumi bisa menghampiri serdadu yang sedang bertugas sebagai penjaga di gardu Benggala. Laki-laki itu kemudian melompat ke arah serdadu tersebut dan menyerangnya dengan senjata kelewang yang dibawanya. Dengan tidak mengindahkan perintah untuk berhenti, laki-laki tersebut dengan gagah beraninya bahkan menghalang-halangi penjaga untuk menembak dengan merebut senapannya. Ketika komandan jaga melihat bahwa si penyerang bermaksud membunuh penjaga itu, ia segera membitikan senjatanya dan melepaskan tembakan yang menewaskan laki-laki tersebut. Ketika diperiksa mayatnya, ternyata ia memakai serban di bawah ikat kepala yang biasa dipakai oleh orang-orang pribumi biasa, sorban, dan mengenakan selembar selendang di bawah sarungnya. Di dalam kantong jasnya terdapat sebuah tasbih. Setelah diperiksa oleh penghulu kepala serang, ternyata ia adalah Haji Iskak sang macan Saneja. Peristiwa heroik tersebut terjadi ketika Haji Iskak dalam perjalanan kembali ke Saneja dari persembunyiannya beberapa hari di Palembangan ondar-ondir. Ia memilih mati syahid daripada ketangkap dan dipenjara oleh Belanda. Sementara istrinya, Nyai Kamsidah, konon hendak dihukum gantung atau penjara seumur hidup. Namun kemudian ia diberi keringanan dengan mendapatkan hukuman 20 tahun penjara dari pemerintah kolonial Belanda. Jumlah keluarga yang memilih mati syahid berkalang tanah daripada hidup hina di bawah rejim pemerintahan kafir Belanda. Nah, ini sejarah membuktikan betapa kejamnya fatwa Utsman bin Yahya yang mengatakan pada saat itu kiai-kiai Torekoh yang ada di Banten khususnya pada saat itu disesatkan oleh Utsman bin Yahya dan dianggap pemberontak. Padahal pada saat itu Indonesia sedang dijajah oleh kolonial Belanda. Sebelum saya akhiri, mari kita kirim doa Fatihah untuk para syuhada, para pejuang Geger Cilegon. Semoga iman Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Biwasilati Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Bandani radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.